Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya hari ini perkenalkan, nama saya Melinda, Ibu Melinda. Saya hari ini akan bersama dengan Ibu Grace. Kita akan belajar tentang lobbying. Dan saya mau katakan di sini, untuk lobbying tidak ada batasan temperamen apapun. Kau mau koleris, melankolis, sanguin, plekmatis, semua orang harus bisa untuk melobi. Amin. Jadi jangan ada di pikiran Bapak Ibu atau saudara-saudara semuanya bahwa orang-orang yang melobi harus orang-orang yang sanguin, yang bisa hahihi, yang bisa kesana kesini. Enggak. Tapi mulai hari ini kita semua harus sepakat, kita semua harus benar-benar percaya bahwa kita semua yang di sini dipanggil Tuhan untuk bisa melobi, menyelesaikan. Kita adalah orang-orang yang diurapi, diperlengkapi untuk menyelesaikan semua yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi tidak ada lagi batasan. Jangan batasi dirimu dengan apapun. Karena Tuhan bisa membuka pintu, mau pintu belakang, mau pintu depan, mau jendela, mau lewat apapun, Tuhan akan bukakan buat setiap kita. Asal kita mau. Kuncinya adalah kita mau. Kita mau berjalan, mau jalannya belok-belok kayak apapun, mau jalannya lurus, mau jalannya menanjak, mau jalannya lurus, asalkan kita mau, Tuhan akan bukakan semuanya di depan kita. Dan jangan pakai alasan apapun. Tapi kita tinggal berkata, ini aku Tuhan. Seorang pelobi adalah seorang yang mau menjadi saluran Tuhan. Dan untuk kita melobi, saya percaya, saya nggak tahu di sini berapa yang profesi Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan, atau full timer di gereja, atau benar-benar pasukan. Boleh angkat tangan? Yang lainnya apakah Bapak Ibu adalah orang-orang yang ada di sekuler? Ya, oke, berarti di sini ada dua ya, ada yang memang bergerak di pelayanan, ada yang bergerak di sekuler. Dan saya berdoa dan berharap supaya kita semuanya bisa mendapatkan bekal-bekal yang dari Tuhan hari ini. Kita mau mulai dari slide yang pertama. Untuk lobbying. Lobby adalah upaya meyakinkan pihak lain untuk dapat mengakomodasi kepentingan atau tujuan yang dimiliki. Bertujuan untuk mendapatkan dukungan dengan cara mempengaruhi atau membujuk individu atau kelompok yang memang memiliki kekuasaan untuk mengambil suatu keputusan. Bapak Ibu, dalam setiap hari dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar, kita ini setiap hari melakukan lobbying sebenarnya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga, bahkan saya juga melakukan itu untuk anak saya. Untuk saya bisa membangunkan anak saya di pagi hari saja, saya butuh untuk melobi loh Bapak Ibu. Dengan cara yang tepat, betul? Kalau caranya nggak tepat, capek, ya marah-marah. Tapi kalau caranya tepat, saya harus mengenal anak saya. Anak saya yang pertama itu kalau bangunin harus disentuh Bapak Ibu. Jadi saya harus datang, bukan disentuh digaplak, bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi saya harus datang dan saya nyentuh, saya tahu bagian mana yang membuat anak saya bangun dengan cepat. Perlu mengenal. Kalau saya tahu dan saya cuma tinggal apa? Kalau anak saya yang pertama saya bangunin kitik-kitik di sebelah sini. Langsung bereaksi dan bangun. Tapi kalau anak saya yang kedua, saya nggak perlu untuk nyentuh. Saya tinggal bilang, Jesua sayang, ayo bangun, langsung bangun. Itu juga meminta loh. Untuk bangun pagi, betul? Itu juga sesuatu yang namanya melobi. Butuh untuk kita mengenal, butuh untuk tahu caranya supaya apa? Supaya kita nggak capek. Kalau nggak tahu caranya, tidak mengerti caranya,
butuh waktu lama untuk membangunkan anak di pagi hari, percayalah Bapak Ibu. Tapi setelah saya mengerti caranya, saya cuma tinggal pakai satu cara itu untuk setiap anak-anak saya, dan di pagi hari aman di rumah saya. Ya, aman berarti tidak ada teriak-teriak ya, karena semua bangun, semua langsung mandi, dan semua berangkat ke sekolah dan melakukan aktivitas. Yang kedua, dalam lobbying ini ada beberapa hal, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 hal yang menurut saya ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari, kita praktekkan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan bahwa di lobbying bukan cuma sekedar skill apapun yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Baik itu kemampuan berbicara, ya, karunia apapun, tetapi juga yang paling terpenting adalah menurut saya adalah favor. Makanya kenapa tadi judulnya saya berkata I am a lobbyist, I am God a favor. Ya, saya adalah seorang pelobi, tapi saya adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Ketika kita adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, maka apapun, siapa yang percaya kalau Tuhan sudah mau, Tuhan bisa pakai cara, bisa pakai apapun untuk membuka jalan Bapak Ibu. Ya, yang pertama, kita harus bisa mengenal dan mengidentifikasi target lobby. Mengenal dan mengidentifikasi siapa yang akan kita lobby. Baik Bapak Ibu mungkin berprofesi sebagai hamba Tuhan, atau saya juga hamba Tuhan tapi saya juga di sekuler. Ya, saya juga ada di pelayanan di klinik, ya. Dan klinik saya ini benar-benar sudah hampir 20 tahun. Klinik ini tidak ada profit Bapak Ibu secara dunia. Tapi profit saya adalah dari Tuhan, ya, dari surga. Kalau dilihat pengeluaran secara pembukuan, ya, dengan benar-benar keuntungan yang masuk dari karena orang beli obat, itu menurut saya 10%-nya aja nggak ada. Karena saya nggak pernah menjual obat, ya. Saya benar-benar Tuhan itu buat perjanjian dengan saya bahwa ketika saya melayani di pengobatan, saya memberikan pengobatan gratis, obat-obat semua secara gratis. Bapak Ibu tahu obat-obatan itu sangat mahal, ya. Tapi bagaimana caranya selama 20 tahun Tuhan pelihara, Tuhan yang benar-benar melimpahkan semuanya. Tapi bukan berarti saya cuma ongkang-ongkang kaki dan cuma menunggu dari Tuhan dan tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu. Tapi saya datang menemui orang demi orang, menceritakan visi demi visi. Dan sehingga orang-orang akan berkata, oh, saya mau invest untuk pelayananmu. Saya mau memberikan untuk pelayananmu. Itu tergantung bagaimana perkenanan Tuhan dalam hidup kita, tetapi juga ada juga kemampuan apa yang kau sampaikan kepada orang untuk mempengaruhi, bukan cuma mempengaruhi dalam tanda kutip yang negatif, tidak, tapi bagaimana supaya waktu kita bertemu dengan orang itu adalah divine connection, itu adalah pertemuan ilahi yang Tuhan berikan dan orang itu bekerja sama dengan engkau untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mengerti sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita harus mengidentifikasikan target waktu kita mau bertemu dengan seseorang misalnya. Ya. Hari itu saya cerita ya, hari itu saya ini mau pelayanan ke satu kota, dan di mana kota itu adalah semuanya mayoritas adalah Katolik. Dan Ibu Iin berkata seperti ini, datang ke kota ini
mari kita buat KKR, berapa Bapak Ibu? 25.000. Kamu harus buat KKR 25.000, itu adalah mandat yang ditaruh kepada saya. Saya harus mulai melakukan semuanya bagaimana supaya KKR 25.000 bisa terjadi. Enggak cuma berkata Tuhan saya mau KKR 25.000, enggak kan? Tapi banyak yang dipersiapkan kan Bapak Ibu untuk supaya terjadi KKR 25.000. Dan hari itu saya mulai melakukan pemetaan dan semuanya, ya. Dan ternyata daerah itu adalah daerah kantongnya Katolik, Bapak Ibu. Dan hari itu, yang pertama kali yang selalu saya katakan adalah saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya harus melangkah kemana ini? Harus seperti apa? Saya harus melakukan apa? Bertemu dengan siapa? Dan hari itu kita harus masuk ke sekolah-sekolah, semua sekolah yang ada di kota itu kita harus masuk. Dan semua sekolah itu rata-rata sekolah Katolik, sekolah Kristen hanya beberapa, sekolah negeri juga tidak terlalu banyak. Ketika saya datang pertama kali ke dinas pendidikan berkata, iya tapi sekolah Katolik tidak ada satupun yang mau menerima Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang mau menerima. Dan hari itu saya mulai berdoa, saya berkata Tuhan ini seperti apa Tuhan? Harus bagaimana Tuhan? Dan tiba-tiba Tuhan berkata seperti ini, datang ke uskupnya. Datanglah ke uskupnya. Yang paling tertinggi kan uskup ya Bapak Ibu ya di Katolik. Oke, saya datang Bapak Ibu. Di pertemuan pertama saya datang. Uskupnya berkata, oke nanti datang lagi ya. Jadi cuma kasih surat. Ya, cuma kasih surat, tidak ketemu dengan uskupnya, cuma yang ada di keuskupannya berkata nanti datang lagi, seperti itu. Saya diberikan jadwal besok datang lagi jam sekian. Saya mulai melakukan persiapan. Waktu itu saya keliling cari sound dulu untuk acara, ya, karena untuk acara 20.000 di outdoor kita butuh sound dan semuanya. Saya keliling, saya nego melobi untuk sound. Ya, tapi di tengah perjalanan saya di kota itu di Larantuka, saya pindah ke kota lain karena di Larantuka tidak ada penyewaan sound yang besar untuk 25.000 orang, maka saya pergi ke kota lain. Dalam perjalanan tiba-tiba di tengah jalan ada orang jual burung Bapak Ibu. Dan Tuhan berkata seperti ini, beli burung itu. Saya turun, saya nggak ngerti, tapi saya nurut. Dan saya turun, saya ngobrol sama yang jual burung, saya bagi gelang api ke yang jual burung, saya ngobrol-ngobrol dan akhirnya bapaknya berkata seperti ini, ibu mau ngapain? Saya mau beli burungnya. Terus bapaknya bilang buat ibu saja. Cuma ngobrol-ngobrol dengan tukang burungnya. Terus ibu mau yang mana? Saya mau yang ini. Mungkin bapaknya bingung kali ya, ini orang dari kota ngapain beli burung saya gitu ya. Terus saya dikasih gelang, saya diajak ngobrol, akhirnya apa? Dikasih burungnya Bapak Ibu. Jadi saya bawa burung ini. Saya masih bingung ini burung mau saya apain ya. Saya bawa dan saya kembali ke kota di Larantuka, saya kembali lagi. Terus Tuhan berkata seperti ini, besok waktu datang ke uskup bawa burungnya. Bawa burungnya ini bawa. Ya. Terus, oh iya. Saya pergi dengan satu teman saya, ya, karena kalau saya melobi saya tidak mau bawa banyak orang, Bapak Ibu. Bahkan saya banyak melobi sendirian. Waktu saya bertemu dengan orang dan saya mau deal sesuatu, saya cukup membawa satu orang yang sepakat dengan saya, yang gak ngeribetin, yang gak terlalu banyak ngomong, tetapi dia tahu dan kita sepakat. Itu sangat memudahkan Bapak Ibu. Jadi terkadang juga saya akan pergi sendiri. Saya akan menemui orang sendiri. Menurut saya, itu buat saya ya Bapak Ibu ya. Menurut saya dengan banyak orang, Bapak Ibu kalau ketemu presiden ya, presiden mau ketemu Bapak Ibu bawa 100 orang, enggak mungkin 100 orang itu boleh masuk Bapak Ibu. Ya. Mak satu, kamu mau butuh apa, ngomong apa, dengan tepat, enggak banyak waktu. Dan sama uskup ini juga enggak banyak waktu. Tapi saya hari itu datang cuma dengan satu teman saya dan
burung seekor. Dan waktu saya datang, uskup ini lagi ngobrol sama orang lain. Jadi karena jadwalnya padat, dia ketemu dengan orang yang lain dulu. Waktu dia ketemu dengan orang yang lain, yang nemuin saya berkata, karena dia menemuinya di kayak gazebo gitu ya. Jadi kayak di luar, bukan di ruangan, di gazebo. Jadi dia melihat saya, orangnya berkata, tunggu ya, Bapak belum selesai, Pak Uskup belum selesai. Saya berkata, iya gak apa-apa, saya tunggu. Tapi Pak Uskupnya itu ngelihat ke arah mobil saya, dan saya ini datang dengan bawa burung. Tiba-tiba Bapak Uskupnya lagi sama orang. Bapak Uskupnya berkata gitu, hei, saya yang dipanggil Bapak Ibu. Kenapa? Bukan tertarik dengan saya sebenarnya. Tertarik dengan burung ini loh Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu ya, ketika saya ngelihat sekeliling, banyak burung Bapak Ibu di tamannya dia Bapak Ibu. Siapa yang tahu kalau Bapak Uskup ini suka burung, suka pelihara burung? Tuhan itu loh yang tahu. Tapi karena nurut Bapak Ibu, saya bawa burung, tamunya sama uskup ditinggal, burung lebih menarik daripada tamu yang lagi diajak ngomong. Dia berkata, sudah ya Pak, saya ada tamu yang selanjutnya. Masuklah saya Bapak Ibu, karena apa? Pintunya adalah burung ini Bapak Ibu ya. Dan kita mulai ngobrol 30 menit. Obrolan saya yang pertama adalah tentang burung Bapak Ibu. Saya nggak ngerti tentang burung, saya iya aja sok tahu pokoknya. Oh iya, papa saya dulu juga pelihara burung. Untung papa saya memang pelihara burung Bapak Ibu ya. Perkutut sampai punya telurnya banyak Pak ini. Wah, dia makin tertarik Bapak Ibu. 30 menit obrolan kita bukan tentang KKR, permintaan saya, tapi tentang burung. Dan setelah itu, setelah selesai dia puas cerita, dia berkata, kamu mau apa? Mulai Bapak Ibu saya keluarkan semua yang saya mau ya. Saya berkata, Pak, saya datang ke sini, saya mau buat KKR untuk anak muda. Visi mulai saya ceritakan. Dan dia berkata seperti ini, saya berikan satu surat, engkau pergi ke 4 paroki, ada 4 paroki di tempat itu, datang semuanya, semua sekolah Katolik pasti datang. Dan semua sekolah Katolik, semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Kita langsung masuk ke semua sekolah demi sekolah, tidak ada yang tertutup. Dan hari itu kita KKR 25.000 orang. Bupati datang, semua datang. Ya, padahal hari itu Pak Uskupnya tidak datang. Tapi dia yang dipakai Tuhan untuk membuka semuanya. Saya KKR Bapak Ibu yang bantu semuanya adalah muda-mudi Katolik hari itu. Tapi bagaimana kunci itu Tuhan berikan? Ketika kita mau berjalan dengan Tuhan. Ketika kita ketemu dengan target lobbying kita. Dan kita benar-benar tahu dia seleranya apa, sukanya apa. Itu akan sangat dengan mudah dia berikan semuanya Bapak Ibu. Tanpa bayar apapun Bapak Ibu. Muda-mudi Katolik itu semuanya datang. Semuanya datang satu kota, dan KKR 25.000 orang. KKR dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore kita arak-arakan satu kota. Terakhir kita finishnya di mana? Di pantai Bapak Ibu. Itu Tuhan, itu cara Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan apa yang kita mau kalau kita tidak menangkap hati Tuhan. Kita nggak bisa dengan cara kita. Coba hari itu, kalau saya berjalan dengan kekuatan sendiri, nggak secepat itu Bapak Ibu. Karena ternyata memang tidak semudah itu untuk mendapatkan izin ternyata dari keuskupan Bapak Ibu. Tapi Tuhanlah yang apa? Yang membuka setiap pintu. Karena gara-gara apa Bapak Ibu? Burung ya. Yang kedua adalah performance atau penampilan diri yang proper Bapak Ibu. Manusia itu tetap manusia Bapak Ibu ya.
dari kemanusiaannya, manusia yang pertama pasti dilihat apa? Penampilan fisik. Penampilan fisik di sini saya nggak ngomong tentang cantik, ganteng, enggak. Yang paling pertama adalah datanglah dengan proper, Bapak Ibu. Kalau kau mau datang ke satu tempat, ke satu perusahaan, kau mau ngambil CSR-nya misalnya. Saya sering datang ke pabrik obat, Bapak Ibu. Saya datang ke marketingnya, bahkan saya datang ke manajernya, bahkan saya juga pernah datang ke ownernya. Saya akan datang saya akan datang dengan proper, Bapak Ibu. Meskipun kita sebagai orang yang meminta CSR, tapi engkau harus membekali dirimu dengan visi, cerita. Kenapa engkau harus ngambil CSR-nya? Kenapa CSR-mu harus jatuh ke tangan saya? Berpenampilannya seperti engkau bisa dipercaya. Ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kalau untuk penampilan fisik, ini buat saya yang paling penting Bapak Ibu. Jangan bau badan Bapak Ibu. Ya, itu sesuatu yang penting loh Bapak Ibu. Loh saya tuh pernah ketemu orang ya Bapak Ibu ya. Saya sudah berpikir saya akan memberikan sesuatu Bapak Ibu ya. Tapi ternyata begitu dia datang karena lusuh ya, aduh kayak nggak proper, bau badan dan segala macam. Saya cuma bilang udah nanti tunggu dulu sebentar ya di depan. Loh itu tetap itu tetap berlaku. Jadi harus proper. Datanglah dengan yang proper, yang menarik, ya, penampilan yang sewajarnya, ya, dan mulailah sampaikan dengan bahasa yang tepat, tidak bertele-tele, dan bagaimana bisa engkau berkata dan diingat Bapak Ibu, diingat dari sekian banyak orang yang mau minta CSR-nya satu perusahaan itu, tapi bagaimana supaya satu perusahaan itu bisa memberikannya kepadamu. Ya itu selain kita favor of God and man dan semuanya itu selain itu ya Bapak Ibu. Ini saya berkata tentang yang fisik. Tapi mari berpenampilanlah yang rapi Bapak Ibu. Waktu kita mau bertemu dengan seseorang atau satu perusahaan ketika kita akan melobi Bapak Ibu. Setuju? Setuju ya? Yang ketiga. Memperhatikan situasi dan kondisi. Kadang kalau kita bertemu dengan seseorang, ya, yang pertama kita tanya Tuhan itu juga pasti. Ya. Tapi mari kita punya, mintalah sama Tuhan ya, untuk kita ini punya karunia untuk mengerti keadaan orang lain. Mungkin hari itu dia tidak terlalu mau untuk ditemui karena ada banyak problem dan segala macam. Tahan perkataan kita. Ya. Jangan langsung mengutarakan maksud dan tujuannya dulu. Hari itu saya pergi ke satu kota di Kalimantan. Ini juga mandat dari Ibu Iin. Beliau berkata, datang ke kota ini buat arak-arakan buat KKR satu kota. Kotanya tidak terlalu besar Bapak Ibu, di Kalimantan Tengah. Ya, dipimpin oleh bupati, dia daerah kabupaten. Begitu saya datang, saya berkata, Tuhan ini gimana? Datang temuin bupatinya. Kapan Tuhan? Sore ini. Saya mulai persiapkan semuanya, saya datang dengan surat dan semuanya. Dan ajudannya berkata, tunggu dulu Bu, sebentar. Oke. Dan hari itu bupatinya perempuan. Dan ketika dia datang, saya mulai, Tuhan ini apa Tuhan? Dan saya mulai mengerti, saya melihat dari gerak-geriknya, Ibu Bupati ini gak sehat. Lagi tidak fit badannya. Ya, jadi saya tidak mengutarakan maksud dan tujuan saya. Begitu dia datang, saya memperkenalkan diri dan semuanya. Dan saya mulai berkata, Ibu lagi tidak sehat, apakah saya harus datang lain waktu atau bagaimana? Dan tiba-tiba dari situ dia mulai membuka pembicaraan. Dia cerita tentang masalahnya dan semuanya. Dan setelah itu saya mulai mendoakan.
Dan ketika didoakan saya tahu itu ada hadirat Tuhan dan dia mulai nangis. Dan saya tahu Tuhan yang menjamah. Dan saya sampaikan satu pesan Tuhan. Setelah selesai, tiba-tiba dia berkata, kamu mau apa? Dan saya mulai mengutarakan, begitu Bu Bupati mulai berkata, kamu mau apa? Baru saya mulai mengutarakan maksud dan tujuan saya. Dan Ibu Bupati mulai berkata, tenang, semua dinas akan membantu kamu masuk sekolah demi sekolah. Kita akan buat arak-arakan satu kota, saya akan siapin door prize-nya. Kamu mau bikin surat apapun, kau tinggal ketemu dengan sekretaris saya. Kau mau kapanpun, kau mau masuk ke kota, di desa-desa, kampung-kampung yang ada di kabupaten, kapal saya akan siap mengantarmu kemana aja. Kamu tidak usah bayar, jadi saya KKR free. Door prize dari Ibu Bupati, sound dari Ibu Bupati, semuanya yang ngatur Ibu Bupati. Saya tinggal ngatur orang-orang yang ada di bawahnya. Hari itu saya cuma datang ke kota itu dengan 4 orang. Tapi kita bikin arak-arakan dan KKR satu kota. Itu arak-arakan yang mulai dari start sampai finish ketemu. Karena kotanya cuma kecil, yang arak-arakan banyak, yang finish udah sampai masih ada lagi yang baru jalan. Tapi Ibu Bupati senang sekali karena semua kota saya tahu dia anak Tuhan, ternyata memang anak Tuhan. Ya, dan dia senang sekali karena apa? Ada nama Tuhan yang diserukan di kotanya. Setiap tanah yang diinjak dan berkata di atasnya ini adalah milik Tuhan. Dan dia berkata bahwa waktu aku menjabat, ini tanah ini milik Tuhan, selamanya milik Tuhan. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Lihat situasi dan kondisi ketika kita datang untuk melobi. Jangan langsung datang dengan, Mbak saya mau itu, gitu. Jangan Bapak Ibu. Tapi tenang, tanya Tuhan, lihat situasinya. Ya, itu akan juga membuka pintu sekali lagi, bukan cuma sekedar terus selesai, enggak. Bahkan sampai kira-kira 2 tahun yang lalu itu mungkin sudah belasan tahun yang lalu. Ya kira-kira saya nggak tahu ya berapa tahun ya. Tahun 2000 mungkin 2010 atau berapa. Ya. Tapi setelah itu kita masih terus bisa berhubungan di hari itu di WA atau dimanapun kita masih bisa berhubungan, dan saya selalu mengatakan selamat Natal. Ya. Ketika kita melobi, kita sudah mengenal, jangan cuma mau waktu hari itu saja dia menolong engkau, tapi bangun hubungan Bapak Ibu. Bangun hubungan. Bapak Ibu, saya itu juga kalau waktu retret seperti ini, saya yang bagian penginapan Bapak Ibu untuk ke hotel-hotel. Saya membangun hubungan dengan manajer-manajer hotel Bapak Ibu. Sehingga ketika kita butuh 20 kamar dengan mendadak, saya nggak perlu kelimpungan Bapak Ibu. Saya cuma tinggal cari nomornya, saya berkata, Pak boleh saya telepon, orangnya langsung telepon saya dan berkata ada yang bisa saya bantu Bu. Dan saya berkata kebutuhan saya dan mereka langsung mengakomodasi tanpa saya harus ke sana. Itu adalah kemudahan. Dan ada satu hotel juga yang karena saya bangun hubungan, kita punya hubungan yang baik. Dari zaman pertama kali retret Bapak Ibu, saya nggak tahu itu tahun berapa, sampai hari ini harganya nggak pernah naik Bapak Ibu. Ya, harganya nggak pernah naik. Saya tanya setiap awal tahun, Pak bagaimana dengan rate-nya? Saya selalu perbaharui yang namanya kerjasama corporate hotel dengan Mahanaim Bapak Ibu. Dan dia berkata dengan Ibu Melinda harganya tetap sama. Itu kenapa? Favor juga Bapak Ibu. Tapi bangun hubungan. Setiap kali dia sakit saya berkata, cepat sembuh ya Pak kayak kemarin. Bu, maaf saya slow respon ya Bu, saya lagi nggak enak badan. Dan saya bukan cuma berkata iya, tapi saya berkata iya Pak, cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Bangun hubungan Bapak Ibu. Jangan cuma waktu engkau perlu seseorang.
Kita nggak pernah tahu kapan kita akan perlu orang itu nantinya, Bapak Ibu. Ya. Tapi bangun hubungan. Chat itu paling gampang kan Bapak Ibu, paling cepat, murah kan Bapak Ibu. Waktu kita berkata say hello, tanya kabar atau apapun, itu akan membuat satu koneksi Bapak Ibu. Amin. Selanjutnya, itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus bisa mengemas pesan kita Bapak Ibu. Jangan bertele-tele, tapi kemas pesan. Apa yang mau kita tuju. Tapi yang paling pertama adalah ceritakan visi. Ceritakan hati Tuhan. Ya diatur Bapak Ibu bahasanya ya. Kalau yang Bapak Ibu temui adalah orang-orang muslim. Ya berbicaralah dengan bahasa mereka. Kenapa Tuhan berkata kalau engkau dengan orang ini berbicara dengan bahasa ini, engkau orang ini berbicara dengan bahasa ini. Hikmat Bapak Ibu. Ya, hikmat. Ya, seperti itu. Mengemas pesan Bapak Ibu. Dan jangan takut. Ya, jangan takut gagal atau berani mengambil resiko. Kuncinya adalah berani mencoba, Bapak Ibu. Jangan dari awal engkau sudah berkata ini susah. Ini susah. Enggak Bapak Ibu. Tidak ada yang susah. Ketika sesuatu itu Tuhan sodorkan di hadapanmu, berarti Tuhan berkata engkau mampu nak. Engkau bisa. Dengan semua yang aku sudah taruh dalam hidupmu dan perlengkapan yang akan aku taruh dalam hidupmu nantinya, engkau pasti bisa. Jadi apapun yang Tuhan itu sudah sodorkan dalam hidup kita, jangan kau kembalikan ke Tuhan. Jangan kau dorong kembali ke Tuhan dengan berkata, Tuhan aku gak mampu Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyodorkan, ulurkan tanganmu dan berkata, mari Tuhan, kita bekerja bersama Tuhan. Mari Tuhan. Saya hari itu pernah Bapak Ibu disuruh berangkat ke satu kota juga di Kalimantan Tengah. Saya aja baru tahu ada kota itu Bapak Ibu. Nama kota itu Pangkalan Bun Bapak Ibu. Di satu kota di Kalimantan. Ibu Iwin cuma mengasih satu kontak pendeta, satu orang pendeta yang saya nggak kenal. Saya nggak tahu hari itu, tidak ada WA, tidak ada apapun, baru pakai mungkin SMS atau BlackBerry lah, saya nggak tahu lah, SMS mungkin ya. Dan saya harus berangkat buat arak-arakan satu kota. Saya harus urus izin dari awal sampai akhir dan saya berangkat cuma dengan 3 orang Bapak Ibu. Dan dengan hamba Tuhan ini ceritanya singkatnya Bapak Ibu, ke Pangkalan Bun itu pesawat hari itu seminggu cuma 2 kali. Dan ternyata pesawat hari itu yang saya harus naikin tidak ada kendala Bapak Ibu. Karena apa? Pesawat yang sebelumnya orang-orangnya aja belum keangkut. Karena delay. Jadi begitu saya datang, saya lagi antri di counter, ada orang-orang satu rombongan itu datang. Satu rombongan datang, saya pikir ini orang banyak banget, kenapa? Ternyata saya tahu ini adalah rombongan yang kemarin gak berangkat. Saya berkata ini mateng ini ya, belum tentu ini saya dapat tiket ini. Tapi saya mulai berkata Tuhan saya harus gimana Tuhan. Mulai keadaan kacau ini Bapak Ibu, mulai keadaan kacau. Dan hari itu Tuhan berkata seperti ini, refund tiketmu, balikin tiket, kamu minta uang balik. Bagaimana saya harus balikin tiket, bukannya saya harus mempertahankan tiket ini supaya saya berangkat. Tapi hari itu Tuhan berkata balikin tiketmu. Bapak Ibu tahu begitu saya refund tiket, saya dengan tenang berkata baik kalau memang gak ada saya akan cari coba penerbangan ke tempat lain. Meskipun saya tenang Bapak Ibu ngomongnya di dalam sini empot-empotan Bapak Ibu. Karena apa? Saya telepon dengan Ibu Iin berkata seperti ini, kalau tidak jangan cuma satu yang berangkat. Kalau satu nggak dapat tiket semua nggak usah berangkat. Tapi Bapak Pendeta yang satu lagi di sana berkata seperti ini, Ibu jangan sampai tidak berangkat. Saya sudah atur semuanya di sini. Semua orang jam 5 sore ini akan datang untuk seminar, untuk datang, sudah kumpul semua di tempat saya. Jangan sampai Ibu tidak datang. Wah, kita sudah di tengah-tengah ini ya. Antara dua, yang satu berkata,
cuma satu yang berangkat, gak usah berangkat semuanya. Gak mungkin kita ini cuma tektokan di telepon-telepon, Mbak, gak mungkin. Jadi saya berkata, ini pendeta saya juga gak kenal, tapi kelihatannya agak galak ini ya. Tapi juga yang di Mahanaim saya juga gak mungkin mundur ya. Dengan Ibu Iin saya juga gak mungkin mundur ya. Ini mandat, ini panglima saya. Jadi saya berkata, Tuhan tolong Tuhan, harus seperti apa? Tuhan berkata, refund tiketmu. Saya cuma dengan santai saya refund tiket. Saya nggak tahu bagaimana itu semua orang ikut refund, Bapak Ibu. Semua orang ikut refund. Saya sudah mulai bikin jurus apapun, Bapak Ibu, di bandara. Mau puting beliung, mau apapun ya. Saya mulai coba cari tiket, mau lewat Sampit, lewat Pontianak, lewat apapun, ternyata nggak nyampe. Untuk jam 5 sore saya nyampe di Pangkalan Bun. Tiba-tiba di tengah-tengah Tuhan berkata seperti ini, beli lagi tiketnya. Saya mulai balik lagi ke counter. Ujuk-ujuk ini ibu yang pertama kali refund. Saya balik lagi dan saya tetap berkata dengan manis, Bapak, saya tetap butuh tiketnya ke Pangkalan Bun. Orangnya senyum dan berkata, tolong Pak, saya butuh 3 tiket Pak. Dan bapaknya berkata, ini kamu yang nyusahin saya pertama kali sehingga orang semua refund tiket. Dan dia berkata, tapi tiba-tiba, baik Bu, dia bikin saya tiket hari itu. Tiket saya ekonomi ditukar tiket bisnis Bapak Ibu. Itu Tuhan. Saya ngelihat nomornya 1A, B, C. Saya berkata kepada Ibu Panglima, saya berangkat Bu, saya berkata dengan Bapak Pendeta, saya jam 5, saya siap di tempat Bapak. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Cara melobi. Bagaimana engkau melobi orang yang gak kau kenal di bandara, Bapak Ibu. Tapi itu Tuhan. Mari kita berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Selanjutnya, strategi dalam melobi. Tidak ada strategi yang baku atau terpola. Ketika engkau melakukan A, hasilnya pasti B. Tidak ada, Bapak Ibu. Ketika engkau melakukan B, hasilnya pasti C. Tidak ada. Karena apa? Waktu kita melobi, yang kita hadapi adalah makhluk hidup, Bapak Ibu. Manusia. Kalau Bapak Ibu ngadepin komputer, Bapak Ibu ketik ini keluarnya pasti. Tapi ketika kita menghadapi manusia, Bapak Ibu, kita menghadapi makhluk yang mulia ini, kita nggak bisa memprediksi apapun, Bapak Ibu, reaksinya. Jadi tidak ada standar yang baku. Menurut saya dalam lobbying ini ramuan dan sesuatu seni, tapi kenapa? Karena itu menyenangkan buat saya, Bapak Ibu. Ketemu dengan orang baru, mengenal orang, belajar berjalan dengan Tuhan, itu buat saya menyenangkan, Bapak Ibu. Itu bukan beban. Ketika kita melobi dan kita berkata itu beban, Tuhan udah berkata, buat kamu aja beban. Tuhan ini ngajak main kita, Bapak Ibu. Misalnya saya ini ajak anak saya pergi ke Dufan, ya, dan saya ajak anak saya, ayo naik kora-kora, ayo naik ini. Aduh ma, 5 menit saya ajak keluar, Bapak Ibu, meskipun saya bayar Dufan mahal. Meskipun saya bayar Disneyland, masuk tiketnya mahal, tapi kalau anak saya di dalam tidak bisa menikmati, saya ajak keluar, Bapak Ibu. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita melobi, kita melakukan yang Tuhan mau, kita ketemu dengan orang, kita mendapatkan sesuatu, kita mendapat kemurahan apapun, mari nikmati. Dengan berkata, ayo Tuhan, kali ini saya bertemu yang seperti apa lagi Tuhan. Maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan banyak orang, dengan banyak pintu. Kenapa? Karena asik Bapak Ibu jalan dengan Tuhan. Tidak ada strategi yang baku, tidak ada yang benar-benar hasilnya itu bisa sama Bapak Ibu. Setiap hari saya bertemu dengan orang yang berbeda dan beragam Bapak Ibu. Hari itu pertama kali suami saya pendeta Bapak Ibu, gembala di JKI Hananel Cinta. Ketika mandat itu pertama kali diberikan kepada saya,
untuk membuka gereja JKI Hananel Cinta, kita ini pindah ke tempat yang baru Bapak Ibu, di Jakarta Barat. Ketika kita pindah ke tempat yang baru, kita harus urus izin domisili Bapak Ibu untuk gereja. Dan ketika kita mau ngurus izin domisili, kita ini harus mengumpulkan minimal 100 tanda tangan warga yang tinggal di sana untuk berkata bahwa tanda tangan ini menunjukkan warga ini setuju bahwa akan ada gereja yang akan berdiri di situ. Yang akan setiap minggu melakukan kegiatan di situ. Harus minimal ada 100 tanda tangan kepala keluarga di tempat itu. Dan saya sempat mengutus anak buah saya, staf saya, tapi udah 2 minggu gak ada hasilnya Bapak Ibu. Dan saya mulai berkata, Tuhan saya turun lah ini. Ya, saya mulai datang, saya mulai tanya sama Tuhan, di jalan saya mulai berkata, Tuhan ini saya harus gimana? Harus menemui siapa? Ya. Tiba-tiba di hati saya itu gini, ketemu sama premannya di tempat itu. Bukan ketemu orang pemerintahan, bukan ketemu kepala kelurahan atau apapun, tapi hari itu Tuhan berkata apa? Ketemu sama preman, ketemu sama jawarannya di daerah itu. Dan saya ini mulai masuk kampung-kampung, saya tanya mana premannya, loh ini cewek masuk kampung, ya maaf ya ini kan saya, ini bukan ras ya, tapi kan saya modelnya Cina gini ya kan. Terus saya masuk kampung gitu ya, terus saya tanya premannya di tempat ini gitu ya. Terus tiba-tiba pas hari itu di dekat balai RW, premannya ada di situ ternyata. Celana cingkrang, jidat cetok Bapak Ibu. Ya, itu premannya di situ. Akiknya penuh Bapak Ibu. Ya, jarinya ini penuh Bapak Ibu. Ya. Terus saya mulai datangi dan saya berkata, selamat siang Pak, saya perkenalkan diri saya. Dan tiba-tiba dia ngeliatin saya dari atas sampai bawah Bapak Ibu. Saya juga sama, saya ngeliatin dia dari atas sampai bawah juga Bapak Ibu. Terus tiba-tiba dia berkata seperti ini, oke mari Bu, saya dibawa masuk ke balai RW dan mulailah kita berbicara. Dia yang manggil RW-nya Bapak Ibu. Ini premannya yang manggil RW loh, bukan RW yang manggil preman. Premannya tiba-tiba yang manggil RW-nya. Dan Bapak RW cuma datang sama celana cingkrang, jidat cetok itu saya bersama satu orang perempuan juga ya. Saya dikelilingi semuanya di balai RW itu laki-laki semuanya rata-rata, dan semua rata-rata orangnya yang seperti itu. Ya saya ngomong, saya bicara, dan kemudian Bapak RW cuma manggut-manggut. Bapak preman ngeliatin saya tetap dari ujung rambut sampai bawah, terus ngeliatin saya. Dan akhirnya nggak lama, saya ngomong ini saya terus sambil bahasa roh Bapak Ibu ya. Bukan saya nggak gemeter Bapak Ibu, saya tetap gemetar Bapak Ibu. Tapi saya berkata, ada roh Tuhan, ini saya datang, Tuhan urapi, Tuhan yang buka jalan, Tuhan aku tahu Engkau Tuhan Master of Breakthrough, Engkau yang sudah menerobos ketika Engkau berkata saya harus menemui orang ini, maka Engkau Tuhan yang pasti berbicara dengan orang ini. Tiba-tiba di akhir saya bicara nggak berapa lama, tiba-tiba Bapak preman berkata seperti ini, Bapak RW, Pak kita harus bantu ibu ini, tujuannya mulia, buat orang beribadah ya. Dan saya juga datang dengan bawa pertama kali pembukaan gereja Bapak Ibu, untuk dapat tanda tangan saya bikin pasar murah gratis Bapak Ibu, pasar murah, jadi warga bisa belanja murah Bapak Ibu ya, beli paket sembako itu murah Bapak Ibu. Bahwa dia mau sedekah, dia ngomongnya sedekah dengan orang-orang di sekitar sini. Jadi saya memang masuk warga, ambil warga yang tidak mampu untuk tanda tangan Bapak Ibu ya, di daerah premannya. Dia berkata, dia bawa kupon, dia buat sedekah untuk warga kita, mari kita bantu katanya.
Wah, saya mulai ini Tuhan ini, mari Tuhan, ayo Tuhan terus Tuhan ya, mari Tuhan terus. Dan dia berkata, ini kita harus bantu. Terus Bapak RW mulai berkata, baik, mari kita bantu. Dan setelah dibantu, Bapak Ibu, kita mulai masuk ke kampung demi kampung. Ya, Pak premannya ini yang menemani saya di kampung-kampung, satu rumah demi satu rumah dalam 1 jam 100 tanda tangan Bapak Ibu, dan izin domisili diberikan Bapak Ibu. Itu Tuhan. Itu Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada standar yang baku. Mau bertemu dengan preman, mau bertemu dengan bupati, mau bertemu dengan wali kota, mau bertemu dengan anak-anak, mau bertemu dengan kepala sekolah, mau bertemu dengan perusahaan manajer manapun Bapak Ibu. Mari kita berjalan dengan Tuhan. Sisa waktu saya berapa tadi, saya nggak baca. 3 menit. 3 menit. Slide saya masih ada 10 Bapak Ibu ya. Jadi habis ini 3 menit lagi Bu Grace ya. Nggak keburu ini Bapak Ibu, gimana? Lobbying itu membuka pintu kesempatan Bapak Ibu. Itu adalah awal dari kesepakatan. Dan slide selanjutnya, ini Bapak Ibu bisa baca ya. Di Lukas 2 ayat 52 ini menurut saya kunci-kunci untuk lobbying yang saya tadi sudah sampaikan ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan semuanya. Dan di Lukas 11 ayat yang ke-9, ini prinsipnya Bapak Ibu. Kalau engkau meminta, Tuhan pasti memberikan kepadamu. Amin. Kalau kita mencari, maka Tuhan akan memberikan dan kita akan mendapatkan. Ketok setiap pintu-pintu yang masih tertutup dalam hidup kita Bapak Ibu, amin. Dan pintu akan Tuhan bukakan dalam hidup kita. 2 ayat ini menjadi kunci dalam hidup saya. Karena dan kita harus tahu bahwa kita ini orang-orang yang sudah diurapi, diberikan semua hikmat, otoritas apapun untuk menyelesaikan tugas dan mandat yang Tuhan berikan. Tapi selain dari lobbying Bapak Ibu, yang terpenting adalah kita harus punya negosiasi juga. Setelah itu kita harus bernegosiasi Bapak Ibu. Lobbying itu hanya pintu. Ya seperti waktu Esther datang kepada raja, tongkat itu diberikan dan diulurkan, itu adalah lobbying. Pintu awal raja memberikan. Tapi apakah hari itu Esther langsung mengatakan apa yang dia maksudkan? Tidak. Esther berkata seperti apa? Raja, datanglah pada perjamuanku. Dan pada perjamuan yang pertama, Esther memberikan jamuan kepada raja yang terbaik. Bahkan hari itu katanya sampai yang kalau kita sekarang pergi ke tempat makan, ya kalau di kota-kota besar kita datang ke tempat makan, yang datang robot, betul? Yang nyajiin makanan kita robot. Tapi hari itu kalau Esther yang datang itu burung merak. Jadi makanannya ditaruh di punggung burung. Katanya hari itu Esther mempersembahkan itu kepada raja. Sampai raja itu gak bisa tidur. Jamuan makan yang terbaik Esther berikan. Tapi apakah dengan seperti itu Esther juga langsung memberikan? Waktu raja berkata, Esther apa yang kau mau? Apakah Esther waktu malam pertama itu langsung Esther mengatakan apa yang dia minta? Tidak. Esther memberikan 2 kali jamuan. Itu negosiasi Bapak Ibu. Esther lagi bernego, mencari waktu yang tepat ya, untuk mengatakan apa yang dia mau Bapak Ibu. Negosiasi sangat diperlukan juga Bapak Ibu ya. Selanjutnya cepat. Slide yang ke-6. Lobbying dan negosiasi. Jadi umumnya lobby akan dilakukan di awal untuk membuka pintu sebuah hubungan, tetapi negosiasi dilakukan setelah lobbying berhasil untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dan keputusan dari kedua belah pihak Bapak Ibu. Ya.
Itu tentang lobbying dan negosiasi. Langsung ayat yang ke-11. Slide yang ke-11. Di 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. Ayatnya berkata seperti ini. Bukan karena kami menganggap bahwa kami sendiri dapat mengerjakan sesuatu yang berarti. Kuasa dan hasil pekerjaan kami hanya berasal dari Allah. Bapak Ibu, ketika kita sudah berhasil melobi sesuatu, Bapak Ibu, atau kita sudah mendapatkan sesuatu, kita sudah berhasil melakukan lobbying dan negosiasi, Bapak Ibu. Mari kita punyai hati yang seperti ini. Semuanya itu berasal dari Allah, Bapak Ibu. Tuhan akan semakin menambah-nambahkan hikmat, talenta, pengertian, perbekalan, apapun yang kita butuhkan. Kau butuh kemampuan berbicara, minta sama Tuhan, Bapak Ibu. Kau butuh kemampuan untuk mengerti hati seseorang, minta Bapak Ibu sama Tuhan. Bahkan kita cuma perlu datang melobi dengan membawa sesuatu yang kita tahu dia suka, Bapak Ibu. Maka pintu-pintu akan dibukakan. Tapi kita harus ingat, semuanya itu berasal dari Tuhan. Hati kita ketika kita mau melobi sesuatu, jangan untuk kepentingan kita, Bapak Ibu, tapi untuk kepentingan kerajaan surga. Kerajaan surga harus diuntungkan dari apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu. Amin. Dan ingat, semuanya berasal dari Tuhan. Jangan menepuk dadamu terlalu kencang, Bapak Ibu. Tapi ketika kita sudah berhasil, Tuhan sudah membuat keberhasilan dan membuka jalan, tetaplah kita datang tersungkur kepada Tuhan dan berkata, taruh lagi Tuhan, taruh lagi Tuhan di punggungku Tuhan. Seperti unta, taruh lagi Tuhan di punggungku. Apalagi Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Sampai kita benar-benar diperlengkapi. Sama seperti tahun ini. Minta sama Tuhan, apa Tuhan? Apalagi Tuhan tahun ini Tuhan? Misi apa lagi Tuhan? Yang rasanya gak mungkin lagi, apa lagi Tuhan? Minta sama Tuhan, Bapak Ibu. Buat ini jadi perjalanan yang mengasihkan. Melobi, bertemu dengan orang, apapun. Itu buat menjadi perjalananmu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ayat yang terakhir. Di Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Yahweh, Engkau akan meneguhkan damai sejahtera bagi kami, karena bahkan semua pekerjaan kami telah Engkau kerjakan bagi kami. Prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita mulai berlangkah 1 mil, kita mulai melangkah 1 langkah, 2-3 langkah di depan, Tuhan yang akan mengerjakan buat kita, Bapak Ibu. Kita cuma butuh mau bergandengan tangan sama Tuhan, melangkah 1 langkah aja engkau mau melangkah, maka Tuhan akan membuat 2-3 langkah, 2-3 step yang ajaib di depan kita, Bapak Ibu, yang bahkan kita gak pernah pikirkan, apa yang gak pernah kita bayangkan, apa yang saya gak pernah membayangkan, Bapak Ibu, klinik 20 tahun berjalan dengan Tuhan, Bapak Ibu, tanpa benar-benar dengan keuntungan profit dari benar-benar dari klinik, Bapak Ibu, tapi bisa memberi pelayanan apapun, obat bunga murah, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan. Karena perkenanan Tuhan. Karena favor Tuhan. Karena engkau mau berjalan dengan Tuhan. Karena ini adalah perjalananmu dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan melimpahkan semuanya di dalammu. Kau harus tahu dan sadar ketika engkau dipanggil sebagai seorang lobbyist, maka ada favor of God and man dalam hidupmu. Kau akan berjalan dalam favor of God and man. Itu yang akan berjalan di depanmu, karena Tuhan yang akan membuka semuanya di depanmu. Kita hanya alat, kita hanya saluran, kita hanya mengatakan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau engkau berkata A, katakan A. Tuhan mau engkau jalan ke B, engkau jalan ke B. Maka itu yang akan Tuhan tambahkan terus dalam hidupmu. Amin. Berjalan dengan favor of God and man, Bapak Ibu. I'm lobbyist. I've got the favor of God and man. Amin. Mari, Bu Grace.